Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas lanjutan contoh latihan-latihan soal ujian sekolah untuk mata pelajaran IPA SMP. Nah, untuk soal yang pertama, untuk subbab listrik dinamis, ini adalah materi yang kita pelajari di kelas 9. Nah, langsung saja kita ke soal. Perhatikan rangkaian listrik berikut ini. Jadi disajikan sebuah rangkaian listrik, ya. Kemudian pertanyaannya adalah berdasarkan data pada gambar, kuat arus listrik pada I2 adalah Oke. Nah, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu ringkasan materi untuk rangkaian listrik dinamis. Jadi rangkaian itu ada dua, ada namanya rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri itu jika rangkaian susunan lampu-lampu atau hambatan-hambatannya ini tersusun sejajar, ya. Sejajar. Misalkan di sini ada bohlam atau hambatan, kemudian di sini ada lagi. Berarti antara rangkaian ini dan ini itu tersusun secara seri. Sedangkan rangkaian secara paralel itu adalah rangkaian yang bersusun ke bawah atau terbagi. Ya, contoh rangkaian paralel misalkan ini. Tiga hambatan ini adalah contoh rangkaian paralel. Nah, sifat dari rangkaian seri, sifat tegangan dan kuat arusnya, yaitu arusnya pada semua hambatan itu sama. Sedangkan tegangan pada rangkaian seri itu pada semua hambatan nilainya berbeda tergantung besarnya hambatannya, ya. Tergantung pada besar hambatannya. Nah, kemudian yang kedua untuk rangkaian paralel, sifatnya adalah kuat arusnya itu berbeda tergantung pada besar hambatan. Sedangkan tegangannya pada semua hambatan nilainya sama. Ya. Jadi kalau pada rangkaian seri yang sama itu adalah kuat arusnya, sedangkan pada rangkaian paralel yang sama itu adalah tegangannya. Jadi itu saja yang perlu kalian ingat, ya. Pada rangkaian seri yang sama itu adalah arusnya, pada rangkaian paralel yang sama itu adalah tegangannya. Kemudian variabel yang lain yang harus kalian ketahui tentang listrik dinamis itu adalah ada namanya hambatan pengganti atau hambatan total. Nah, pada rangkaian seri, besar hambatan penggantinya itu dapat kita hanya menjumlahkan total hambatannya. Jadi persamaan untuk hambatan pengganti rangkaian seri itu adalah R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah RR berikutnya, ya, sampai R kesekian lah. Nah, sedangkan hambatan pengganti untuk rangkaian paralel itu sama dengan seperhambatan. Jadi satu per rangkaian paralel itu
Persamaannya adalah 1 per rangkaian paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah 1 per R sekian ya, sampai berapa hambatan. Nah, ini yang harus kalian hafalkan ya. Nah, kemudian yang harus kalian hafalkan lagi pada listrik dinamis itu adalah persamaan hukum Ohm. Hukum Ohm. Nah, dengan persamaan V sama dengan I dikali dengan R ya. Di mana V itu adalah tegangan, satuannya volt. I itu adalah kuat arus listrik, satuannya adalah ampere. Dan R itu adalah hambatan, satuannya adalah ohm, atau biasa disimbolkan dengan gambar yang seperti ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian soal. Jadi pada soal ini ada 3 buah hambatan. Hambatan yang pertama, hambatan kedua, ketiga, dan keempat dihubungkan pada sebuah sumber tegangan. Nah, sumber tegangannya ini bisa bermacam-macam, bisa dari baterai atau bisa dari sumber energi listrik dari PLN ya. Nah, ada lagi anak panah di sini ditunjukkan I1. Di sini ada nilai besar kuat arus yang mengalir pada hambatan 5 ohm sebesar 3 ampere. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah kuat arus listrik yang mengalir pada I1 yang ini. Oke, kita tulis dulu apa yang diketahui pada soal. Yang diketahui yang pertama adalah anggap yang ini adalah R1, R2, R3, dan R4. Jadi R1-nya itu 20 ohm. Kemudian R2-nya itu 5 ohm. Lalu R3-nya 15 ohm. Dan R4-nya 10 ohm. Nah, yang kemudian yang diketahui lagi adalah yang ini ya, kuat arus yang mengalir pada R kedua, berarti anggap dia sebagai I2 ya, kita simbolkan sebagai I2 sebesar 3 ampere. Itu saja yang diketahui. Kemudian yang ditanyakan pada soal adalah berapakah arus yang mengalir pada I1 yang ini ya. Oke. Ini yang ditanyakan. Kita ke penyelesaian. Nah, kita kembali ke sifat rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu yang dimana yang dimaksud dengan I1. I1 ini yang ini ya. Arus yang mengalir pada I1 itu, anggap arus itu sebagai aliran air. Jadi misalkan ada air yang masuk ke dalam ini hambatan 20 ohm. Nah, dia akan diteruskan ke I1. Berarti arus yang ada di 20 ohm itu sama adalah arus yang mengalir pada I1, atau arus I1 ini besarnya sama dengan yang mengalir pada 20 ohm. Karena ini adalah rangkaian seri kabel dan ini mengalir terus-menerus. Nah, ini disebut sebagai rangkaian seri. Ketika airnya atau aliran listriknya masuk ke sini, ke perbatasannya ini, kalau kita bayangkan arus itu sebagai air, pasti airnya akan terbagi. Terbagi masuk ke 5, ke 15, dan ke 10 ohm. Akibatnya adalah arus pada di sini, arus total yang ini tidak lain adalah penjumlahan dari arus di 5, arus di 15, dan arus pada 10 ohm. Ya. Nah, ingat lagi, besar tegangan pada hambatan paralel itu adalah
sama. Kita lihat rangkaiannya ini, 5, 15, dan 10 ini adalah rangkaian paralel. Besar hambatannya adalah, besar tegangannya adalah sama. Nah, kalau kita ingin mendapatkan besar arus yang mengalir pada I1, tidak lain, tadi Ibu katakan tidak lain itu adalah arus yang mengalir pada 5, 15, dan 10 ohm. Nah, kita tuliskan, arus pada I1 itu tidak lain adalah arus pada I2 ditambah arus pada I3 dan arus pada I4. Jadi tugas kita adalah mencari berapakah besar arus yang ada pada I1, I2, dan I3. Nah, I2 kan sudah ada, besarnya 3 ampere. Jadi kita tinggal mencari berapakah yang pada 15 dan 10 ohm. Kalau kita ingin mendapatkan besar kuat arus, persamaan yang digunakan yang ini. V sama dengan I dikali R. Atau kalau kita ingin mencari nilai I-nya, persamaan ini dapat berubah menjadi I sama dengan V dibagi R. Ya. Ini bisa kita balik ya. Atau ini, persamaan ini sama dengan I sama dengan V per N. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai persamaan untuk menghitung besarnya I3 dan I4. Oke. Nah, kita kan butuh, kita mulai dari 15 ohm. Hambatannya sudah ada, tapi tegangannya tidak ada. Nah, ingat, pada rangkaian paralel, besar tegangan di sini, di 5, di 15, dan 10 itu sama. Karena ini adalah rangkaian paralel. Berarti kita bisa menghitung besar tegangan pada 15 dan 10 ini dengan melihat tegangan yang ada pada I2 ya. Nah, jadi yang pertama kita hitung terlebih dahulu berapakah besar tegangan pada V2. Ya, kita hitung tegangan pada V2. Kita hitung di sini ya. V2 itu rumusnya yang ini ya. I2 dikali dengan R2. Oke, kita tinggal masukkan V2 itu sama dengan I2-nya adalah ini 3 ampere dikali dengan R2-nya berapa? R2-nya adalah 5 ohm. Dikali 5 ohm. Jadi V2-nya sama dengan 15 volt. Oke. Nah, ingat aturan pada rangkaian paralel tegangannya sama. Berarti jika tegangan di sini adalah 15 volt, berarti di sini juga 15 volt. Dan yang di 10 ohm ini juga besar tegangannya adalah 15 volt. Nah, sekarang untuk mendapatkan besar arusnya itu kan kita sudah ada variabel tegangan, ini V, dan sudah ada variabel hambatan, yang ini 15. Berarti kita sudah bisa menghitung satu persatu berapa besar I3 dan I4-nya. Nah, kita hitung dari I1, I3 terlebih dahulu ya. Nah, jadi I3 sama dengan V3 per R3. Nah, berapakah nilai V3-nya? Jadi I3 itu sama dengan V3-nya yang ini ya. Ini 15 volt. 15 volt dibagi R3-nya adalah 15. 15 ohm. Hasilnya adalah 1 ampere. Oke. Nah, jadi nilai yang di sini kita masukkan. I1 itu tadi I2-nya kan 3 ampere ya. 3 ampere. Nah, I3-nya tadi ini 1 ditambah 1 ampere. Nah, sekarang kita tinggal mencari I4-nya lagi. Kita gunakan persamaan yang ini lagi. I4 sama dengan V4 dibagi R4.
Nah, V4-nya berapa? V4 itu yang tegangan yang ada di 10, yaitu sebesar 15 volt dibagi R4-nya adalah ini, tegangan yang ada, berapa besar hambatan yang ini. Berarti 10 ohm. Hasilnya adalah 1,5 ampere. Nah, sekarang kita tinggal menjumlahkannya, mengganti I4 ini dengan 1,5 ampere ya. Jadi I3 itu adalah I2 tambah I3 tambah I4. I2-nya 3 ampere, I3-nya 1 ampere, I4-nya 1,5 ampere. Jadi besar I1 sama dengan 3 tambah 1 tambah 1,5, 3 tambah 1 4, 4 tambah 1,5 sama dengan 5,5 ampere ya. Oke, atau Ibu tulis di sampingnya supaya jelas. Sama dengan 5,5 ampere. Jadi besar kuat arus listrik yang mengalir pada I1 itu adalah 5,5 ampere. Jawaban yang tepat adalah C. Jadi tipsnya untuk soal yang seperti ini adalah soal yang cukup sulit. Jadi pertama-tama kalian harus menghafalkan konsep yang ini terlebih dahulu. Hafalkan apakah sifatnya rangkaian seri. Hafalkan apa sifat rangkaian paralel. Kemudian kamu hafalkan bagaimana menghitung hambatan penggantinya. Lalu hafalkan hukum Ohm, rumusnya seperti apa. Lalu kalian harus, yang paling penting harus kalian ingat adalah kalian harus bisa membedakan manakah rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri itu adalah rangkaian yang tidak membagi arus. Anggap arus itu adalah air, jadi ibarat pipa, jadi pipanya itu lurus terus, maka itu adalah rangkaian seri. Sedangkan pada rangkaian paralel, pipanya itu dia terbagi. Jadi arus yang masuk akan terbagi. Ibarat air, kalau pipanya bercabang, maka dia akan terbagi. Itulah pipa yang bercabang itu yang disebut sebagai rangkaian paralel. Ya, kita lanjut ke soal nomor berikutnya untuk subbab interaksi makhluk hidup. Soalnya adalah perhatikan gejala-gejala alam berikut. Air sungai mengalir menuju laut, lumba-lumba muncul ke permukaan air untuk bernafas, angin puting beliung menyebabkan banyak bangunan rusak, kemudian di suatu daerah terjadi ledakan populasi ulat bulu, tanaman mangga paludi bertambah tinggi. Pertanyaannya adalah, gejala-gejala alam biotik terdapat pada angka. Jadi inti dari soal ini adalah disajikan 5 buah pernyataan tentang gejala-gejala alam. Tugas kalian adalah mencari dari 5 gejala alam itu manakah yang merupakan gejala alam biotik. Nah, biotik itu artinya apa? Biotik itu artinya hidup. Jadi benda-benda di alam yang bersifat biotik itu adalah benda-benda yang hidup. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan itu adalah biotik. Sedangkan yang termasuk lawannya biotik adalah tidak hidup atau disebut dengan abiotik. Nah, kita langsung saja ke pernyataannya. Kita langsung jawab soalnya. Yang pertama, air sungai mengalir menuju laut. Yang menjadi subjek di pernyataan ini adalah air sungainya. Dia mengalir menuju laut. Jadi yang dibicarakan adalah air sungai. Air sungai ini adalah termasuk benda yang tidak hidup. Jadi dia adalah bagian atau golongan abiotik. Kemudian pernyataan yang kedua, lumba-lumba muncul ke permukaan air untuk bernafas. Jadi ada lumba-lumba yang muncul ke permukaan air untuk bernafas. Nah, pelakunya di sini adalah atau subjeknya atau yang dibahas adalah tentang si lumba-lumbanya. Lumba-lumba ini tergolong dalam kelompok makhluk hidup atau biotik. Kemudian pernyataan yang ketiga, angin puting beliung menyebabkan banyak bangunan yang rusak. Nah, yang dibahas di pernyataan ketiga ini adalah angin puting beliungnya. Dia menyebabkan banyak bangunan rusak. Nah, si angin puting beliung ini adalah komponen abiotik. Nah, kita sudah menjawab 3 pernyataan. Lagi-lagi untuk mengefisienkan waktu, dari 3 jawaban ini kita sudah bisa mengeliminasi atau menghilangkan pilihan jawaban yang salah.
Nah, kita lihat dari jawaban kita, poin 1 dan 3 ini adalah jawaban yang salah karena merupakan abiotik. Kita tinggal lihat di pilihannya, manakah yang menuliskan poin 1 dan 3 itu adalah jawaban yang salah. Nah, kita lihat untuk jawaban yang A, ini ada 1 dan 3, berarti A ini salah. Kemudian B juga ada 1 dan 3, ini salah. Bagian C menuliskan 3 dan 3 itu adalah jawaban yang salah. Berarti jawaban yang benar adalah D. Tapi karena kita belajar, kita boleh melihat untuk latihan soalnya kita lihat di poin 4 dan 5 ini termasuk biotik atau abiotik. Nah, yang 4. Di suatu daerah terjadi ledakan populasi ulat bulu. Jadi yang inti yang dibicarakan di sini adalah ulat bulunya yang banyak di suatu daerah. Ulat bulu ini termasuk dalam golongan biotik atau hidup. Kemudian yang kelima, tanaman mangga Pak Didi bertambah tinggi. Yang dibahas pada poin kelima ini adalah tanaman mangga. Dan tanaman mangga itu termasuk dalam komponen biotik ya. Jadi jawaban yang tepat dan termasuk biotik adalah 2, 4, dan 5 atau pilihan jawaban D. Ya, lanjut ke soal berikutnya. Masih pada pokok bahasan yang sama, interaksi makhluk hidup. Perhatikan nama makhluk hidup di bawah ini, elang, padi, ular, ulat, dan burung pipit. Urutan yang benar agar membentuk rantai makanan adalah, jadi inti soalnya disajikan 5 makhluk hidup, kemudian kalian diminta untuk memilih manakah dari 4 pilihan jawaban ini yang merupakan jawaban yang tepat tentang urutan susunan rantai makanan. Nah, rantai makanan itu apa? Kita bahas sedikit. Rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup. Nah, kita mungkin pasti sering melihat misalkan di dalam ekosistem sawah ada padi, ada katak, ada tikus, ada ular, ada burung elang. Nah, itu makhluk-makhluk hidup itu bisa hidup karena adanya peristiwa saling makan dan dimakan. Nah, peristiwa hubungan makan dan dimakan inilah yang disebut sebagai rantai makanan. Nah, gabungan dari beberapa rantai makanan itu disebut sebagai jaring-jaring makanan. Nah, kalau kita perhatikan pada sebuah peristiwa makan dan dimakan ini atau pada jaring-jaring makanan ini ada namanya golongan produsen, konsumen, dan dekomposer. Nah, golongan produsen ini adalah golongan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nah, yaitu kelompok tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian makhluk hidup yang memakan tumbuhan atau makhluk hidup herbivora, itulah yang disebut sebagai konsumen yang pertama karena dia yang memakan langsung tumbuhan. Kemudian konsumen tingkat yang kedua itu adalah makhluk hidup yang karnivora atau omnivora karena dia bisa memakan konsumen tingkat pertama ya, dia memakan hewan. Nah, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, jika konsumen ini mati, maka yang menjadi zat pengurainya adalah dekomposer atau yaitu kelompok jamur atau bakteri. Nah, kita langsung ke pilihan jawabannya, kita lihat ya. Kita cek satu persatu untuk pilihan jawaban yang A. 2. Oke, yang pertama itu haruslah tumbuh-tumbuhan, jadi sudah benar jawaban yang pertama adalah padi. Kemudian padi dimakan oleh elang. Nah, padi itu tidak dimakan oleh elang ya, karena elang adalah makhluk hidup karnivora. Dia memakan daging, bukan pemakan tumbuhan. Jadi untuk pilihan jawaban ini adalah jawaban yang salah. Nah, kemudian kita cek pilihan jawaban B, ternyata 2, 1 sama dengan pilihan jawaban A, berarti B juga adalah jawaban yang salah. Oke, nah kita lanjut ke pilihan jawaban C. 2 ke 4, padi dimakan oleh ulat. Oke, bisa ya, karena ulat ini adalah hewan yang termasuk
herbivora, dia memakan dedaunan. Oke, kemudian ulat 4 ke 5 ulat dimakan oleh burung pipit. Nah, pipit itu adalah jenis burung yang memakan biji-bijian. Berarti jawaban bagian C ini salah karena seharusnya pipit tidak memakan ulat. Nah, pasti jawaban yang benar adalah pilihan jawaban D. Tapi kita cross check terlebih dahulu. 2. Padi dimakan oleh burung pipit. Oke, sudah benar karena pipit adalah hewan herbivora yang memakan biji-bijian. Kemudian pipit dimakan oleh ular. Ini sudah benar karena ular adalah hewan pemakan daging. Kemudian ular dimakan oleh elang. Sudah tepat ya. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian D. Ya, lanjut ke soal berikutnya untuk subtopik ciri-ciri makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut ini. Jadi ada siklus hidup katak ya, dari telur menjadi berudu, katak muda hingga menjadi katak dewasa. Nah, pertanyaannya adalah gambar di atas menunjukkan bahwa makhluk hidup memiliki ciri A. Bergerak, B. Tumbuh dan berkembang, C. Berkembang, D. Peka terhadap rangsang. Oke. Nah, kita bahas sedikit tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup itu memiliki beberapa ciri-cirinya. Yang pertama adalah bernafas, kemudian tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, membutuhkan makan. Kemudian 4, bereproduksi. Kemudian 5, dapat bergerak. 6, mengeluarkan zat sisa. Lalu ke-7, peka terhadap rangsang. Nah, ya. Jadi dari 4 poin yang ada di pilihan jawaban ini semuanya adalah ciri-ciri makhluk hidup. Bergerak, oke, ada. Tumbuh dan berkembang juga ada. Berkembang ada, peka terhadap rangsang juga ada. Namun yang ditanyakan adalah ciri-ciri yang sesuai dengan gambar, ya. Nah, kita lihat di gambar ini adalah gambar siklus hidup katak. Dari telur menjadi berudu, menjadi katak muda, dan menjadi katak dewasa. Nah, kita harus pahami manakah yang dimaksud dengan ciri-ciri makhluk hidup ini. Yang pertama adalah bernafas. Bernafas itu adalah proses ketika kita menghirup udara, kemudian mengeluarkan karbon dioksida ya. Jadi semua makhluk hidup itu bernafas. Hewan, tumbuhan, bahkan lebih-lebih manusia itu bernafas. Kemudian yang kedua, tumbuh dan berkembang. Yang mana yang dimaksud dengan tumbuh, yang mana yang dimaksud dengan berkembang. Tumbuh itu adalah pertambahan ukuran. Jadi makhluk hidup itu seiring tahun dia hidup, maka dia akan bertambah ukurannya. Panjang, volumenya, besarnya itu akan bertambah. Nah, kemudian selain tumbuh, diiringi juga dengan berkembang. Berkembang artinya perubahan makhluk hidup itu menuju dewasa. Dari anak-anak menjadi dewasa. Misalkan pada bayi, pada manusia. Manusia itu berkembang mulai dari di dalam janin ya, setelah keluar dari janin, dari bayi, kemudian menjadi kanak-kanak, kemudian menjadi remaja, dan hingga menjadi manusia yang dewasa. Nah, itu yang dimaksud dengan berkembang. Ada perubahan pada diri makhluk hidup itu yang menunjukkan bahwa dia sudah mulai dewasa. Begitu juga pada hewan. Hewan itu misalkan sapi mulai dari bayi hingga menjadi sapi dewasa. Nah, atau juga pada tumbuhan. Nah, tumbuhan itu dari yang batangnya kecil berkembang menjadi batang yang besar, kemudian memiliki bunga sampai memiliki buah, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan berkembang. Kemudian yang ketiga, jelas membutuhkan makan. Kemudian yang keempat, bereproduksi atau bisa menghasilkan keturunan. Kemudian yang kelima, dapat bergerak sendiri. Yang keenam, mengeluarkan zat sisa, misalkan urin atau
Kalau pada tumbuhan zat sisanya itu adalah zat sisa pernafasan, karbon dioksida, atau mengeluarkan tinja. Nah, itu yang dimaksud dengan zat sisa. Keringat. Kemudian ketujuh adalah peka terhadap perangsang. Jadi makhluk hidup itu harus peka terhadap perangsang ya. Misalkan kalau dia kena panas, maka dia merasakan panas, maka dia akan menghindar ya. Kalau dia dingin, maka dia jika dalam kondisi dingin, maka dia akan merasakan dingin. Nah, kita langsung ke pilihan jawabannya. Kita lihat gambar ini. Gambar ini menunjukkan bahwa si katak ini selain dia berubah menjadi dewasa, ukuran tubuhnya juga berubah. Berarti jawaban yang seharusnya tepat adalah tumbuh dan berkembang atau bagian B. Kita lanjut ke soal berikutnya untuk pokok bahasan klasifikasi makhluk hidup. Nah, soalnya perhatikan gambar berikut. Yang pertama ada gambar gajah, kemudian yang kedua gambar burung unta. Ini adalah gambar ikan paus, yang ini adalah gambar komodo. Nah, pertanyaannya adalah kelompok hewan yang termasuk mamalia adalah oke. Jadi, kita bahas dulu sedikit tentang ciri-ciri mamalia. Nah, untuk bisa menjawab soal ini, kalian harus tahu apa ciri-ciri hewan yang termasuk dalam kelompok mamalia atau makhluk hidup yang termasuk dalam kelompok mamalia. Yang pertama adalah ciri-cirinya memiliki kelenjar susu. Kemudian yang kedua, bernafas dengan paru-paru. Yang ketiga, memiliki bulu atau rambut di sekitar tubuhnya. Kemudian bagian keempat, menyusui anaknya. Menyusui anaknya. Nah, empat ciri-ciri ini adalah ciri-ciri yang paling bisa membuat kita tahu untuk membedakan manakah kelompok mamalia dan kelompok hewan yang lain, ya. Nah, langsung saja kita lihat di soal. Untuk gajah, gajah itu adalah makhluk hidup yang dia memiliki kelenjar susu, ya, bernafas dengan paru-paru, iya, memiliki bulu atau rambut di sekitar tubuhnya, iya, dan juga menyusui anaknya. Berarti gajah ini termasuk dalam kelompok mamalia. Kemudian yang kedua, burung unta. Nah, burung unta ini tidak memiliki kelenjar susu, meskipun dia bernafas dengan paru-paru. Dia memiliki bulu, tapi bukan rambut ya, tapi dia tidak menyusui anaknya. Kemudian dia melahirkan atau berreproduksi dengan cara bertelur, tidak dengan beranak. Maka ini tidak termasuk dalam kelompok mamalia. Kemudian yang ketiga, paus. Nah, ini pengetahuan yang mungkin akan sedikit mengherankan bagi kalian, karena paus itu memiliki kelenjar susu. Dia bernafas dengan paru-paru, berbeda dengan jenis ikan yang lain yang bernafas dengan insang. Nah, dia juga menyusui anaknya. Sehingga paus ini termasuk dalam kelompok mamalia. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah komodo. Komodo ini dia tidak memiliki kelenjar susu, bernafasnya dengan paru-paru, tapi tidak memiliki bulu rambut dan tidak menyusui anaknya. Kemudian yang terakhir, dia bereproduksi dengan cara bertelur, tidak dengan beranak. Nah, sehingga kelompok komodo ini tidak termasuk dalam mamalia, tetapi komodo itu adalah kelompok reptil ya. Sedangkan tadi ini burung unta, dia termasuk dalam kelompok burung atau aves, unggas ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal yang ini adalah 1 dan 3, yaitu pilihan jawaban B.